ngobrol bareng kok, bukan diadili. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak, tapi sebenarnya deg-degan Kak sih. Oh, wajar sekali tuh. Tapi kamu hebat loh, udah datang dan nyoba cerita ke sini. Saya yakin ini langkah awal yang bagus. Jadi kamu pengen cerita soal apa hari ini? Nah, saya itu tuh Kak, dari dulu takut Kak untuk ngomong di depan banyak orang, apalagi kalau disuruh Kak presentasi di depan kelas. Nah, rasanya tuh kayak mau Kak saja keluar dari kelas begitu nggak ikuti mata pelajaran itu. Pasti berat sekali tuh rasanya nih. Kalau bisa Ki kasih nama itu rasa takut tak, kayak bikin kita kok dicerita atau mau Ki kasih apa namanya? Kayaknya sih takut dibego-begoin begitu Kak. Soalnya dulu pas SMP saya pernah ditertawakan pas presentasi. Nah, sejak itu saya jadi takut dan parno. Oke, jadi si takut dibego-begoin ini udah nemenin kamu sejak SMP ya? Menurut kamu, dia biasanya muncul pas kapan saja? Biasanya kalau saya sudah dibilang kamu maju ke depan, langsung Kak deg-degan, tanganku dingin, terus tiba-tiba suaraku hilang Kak. Hmm, tapi pernah kinda yang si takut dibego-begoin ini itu sempat kalah, tapi sebentar. Maksudnya kayak pernah kinda bisa bicara di depan orang walaupun sedikit. Pernah sih Kak, waktu itu disuruh Kak presentasi kelompok. Nah, terus saya cuman bagian pembuka. Awalnya itu saya takut, tapi pas saya ngomong, teman-temanku tertawa begitu. Malah ada yang bilang suaraku tidak enak didengar Kak. Wah, wah itu keren sih. Berarti pernah Ki kalahkan itu si takut itu di. Kalau Ki ingat-ingat lagi waktu itu apa yang bisa bikin Ki melangkah? Eh, waktu itu hari saya sudah latihan dulu di rumah Kak. Nah, terus teman kelompokku juga support saya, katanya santai saja, kita dengerin kok begitu. Sekarang akan dihitung dari skala ya. Kalau kita pakai skala 0 sampai 10. Nah, 0 itu tidak berani Ki sama sekali, dan kalau 10 bisa Ki bicara dengan tenang dan percaya diri. Terus sekarang rasa yang kita rasakan sekarang ada di angka berapa? Mungkin di angka 4 Kak. Oke, 4 itu udah cukup lumayan deh. Kira-kira hal kecil apa yang bisa kita lakukan supaya minggu depan itu naik jadi 5 atau 6? Mungkin harus Kak mulai latihan ngomong sendiri di rumah, terus saya coba ikut diskusi kecil dulu Kak, kayak di kelompok belajar begitu. Wih, itu ide yang bagus itu. Dan ingat ya, naik satu angka itu udah sebuah kemenangan yang besar. Jadi tidak harus jadi langsung loncat ke angka 10 kok. Iya Kak. Kayak sekarang coba bayangkan dulu kalau misal nulis ulang cerita hidup tak, tapi bukan sebagai diri tak yang pemalu itu, tapi sebagai kita yang lagi belajar berani. Jadi gimana cerita itu dimulai? Mungkin dimulai dari sini sih Kak, dari ruang ini, dari saya yang akhirnya berani cerita dan nyusun rencana kecil kok. Wah, suka sekali tuh kalau ada kalimat begitu. Dan kalau kita teruskan itu cerita tak, menurut tak siapa yang pertama kali bakal sadar kalau mulai Ki berubah? Kayaknya teman sebangkuku Kak deh, soalnya dia suka ledekin juga saya, terus diami saya. Nanti kalau saya mulai ngomong pasti dia kaget. Siap-siap bikin temanmu kaget ya. Iya Kalau Kak. suatu hari nanti ketemu Ki sama adik kelas yang alami juga hal yang sama seperti Ki alami juga, mau Ki bilang apa ke dia? Mungkin untuk berani, jangan takut dan berani bicara saya di depan umum. Oke, senang sekali Kak dengar perjalanan Kak hari ini. Bukan Ki cuman berani cerita saja di depanku, tapi juga mulai makin menyusun langkah-langkah kecil. Minggu depan mungkin kita bisa ketemu lagi, bisa Ki cerita bagaimana progres latihan tak. Oke, baik Kak. Terima kasih sebelumnya Kak. Oke, sama-sama. Saya cuma membantu ya, tapi
yang melangkah itu kamu. Sampai ketemu di sesi selanjutnya ya. Oke.